Hi everyone, back again with me Iir in Askia TV channel. Sobat Askia, bagi Anda yang suka bahasa Inggris, pingin bisa menjawab soal bahasa Inggris kedinasan, video ini cocok untuk kamu. Karena kita akan membahas soal TBI kedinasan. Check it out! Baik, mari kita bahas. Question number 7. Shania talk about the film a lot as though she blank 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 it. Nah, A. Watch, B. Had been watching, C. Had been watched, and D. Had watched. Nah, clue untuk soal ini ialah ada kata as though, yang mana ini merupakan materi subjunctive wish. Oke, subjunctive wish. Subjunctive wish itu kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Nah, karena sudah ada as though, untuk menjawab soal subjunctive wish, kita harus melihat time sinyal atau verb yang ada di kalimat tersebut. Di sini menggunakan verb to atau simple past. Maka apabila ada verb to atau simple past, kemudian ada as if atau as though, maka kalimat setelahnya harus dalam bentuk past perfect. Sobat Askia pasti sudah tahu kan rumus past perfect? Yes, past perfect itu menggunakan had plus verb 3. Langsung kita cek opsi ya. A sudah pasti salah karena dia past tense. B had been watching. Ini bukan past perfect tapi past perfect continuous, salah. C had been watched. Oke, masih kita simpan. D had watched. Dua-duanya C and D adalah past perfect. Bedanya di mana? Bedanya kalau C ini merupakan passive, berarti sudah ditonton, sementara D aktif, sudah menonton. Di sini kan seolah-olah dia sudah menonton, bukan sudah ditonton. So, the correct answer for question number 7 is D. Well, next question number 8. Mahendra was accustomed blank 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 to his college. A. Driving, B. Drop, C to driving, and D to drive. Nah, di sini clue-nya adalah was accustomed. Was accustomed. Jadi ada beberapa frase ya. Contohnya B yaitu was merupakan to be accustomed. Oke, be accustomed. Kemudian be used to, and then get used to. Jadi ini merupakan materi jiran. Ada be used to, get used to. Begitu juga dengan be accustomed. Be accustomed di sini harus ada to-nya. Jadi tidak bisa hanya be accustomed. Setelah ini wajib diikuti dengan jiran. Yang mana sudah kita ketahui Sobat Askia, jiran adalah verb ditambah dengan ing. Oke, kita cek opsi. A. Driving, secara jiran ini benar verb ing, tapi kita lihat lagi ya. Be accustomed to, wajib ada to-nya. Di soal tidak ada to-nya, maka kita harus letakkan to itu di option-nya. A pasti salah, B juga salah. Maka jawaban yang paling tepat adalah C, to driving. Sementara D, salahnya ialah di sini diikuti dengan infinitive. Harusnya diikuti dengan jiran atau verb ing. Oke. Sobat cerdas Askia, kita lanjutkan ke soal nomor 9. Question number 9. Blank 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 her dislike for jamu, Maulida drank it to keep herself warm. Nah, kalau kita lihat optionnya, A ada since, B ada though, C ada due to, D ada despite. Berarti ini merupakan materi adverbial clause. Adverbial clause.
atau penggunaan conjunction. Apa itu conjunction? Penghubung ya. Sebelum kita jawab soalnya, kita bisa lihat optionnya dulu. Karena yang namanya conjunction itu sobat, ada yang bisa diikuti dengan subjek dan predikat, ada yang bisa diikuti dengan noun phrase, dan ada yang bisa diikuti dengan infinitive. Pertama seperti itu. Kalau kita lihat optionnya, ada since, though, due to, dan despite. Since dan though, dua-duanya ini bisa diikuti dengan subjek dan predikat. Walaupun artinya berbeda. Since artinya karena untuk menyatakan sebab akibat. Though artinya walaupun untuk menyatakan pertentangan. Due to dan despite dua-duanya ini diikuti dengan noun phrase. Yang beda artinya, due to artinya karena untuk menyatakan sebab akibat, despite artinya walaupun untuk menyatakan pertentangan. Kita lihat di soal ya. Her dislike for jamu. Nah, ciri dari subjek dan predikat, kalau nanti di sini ada predikat atau kata kerja, sementara dari her sampai jamu tidak kita jumpain predikatnya. Automatically ini adalah noun phrase. Nah, langsung kita coret option A and B. Sekarang tinggal C, karena, D, walaupun. Kalau kita lihat di sini ya, si Maulida meminumnya untuk menjaga badannya tetap hangat. Di sini her dislike, kan bertentangan ya, bertentangan. Walaupun dia tidak suka, tapi dia tetap minum supaya badannya hangat. Maka jawaban yang paling tepat adalah despite. Walaupun dia tidak suka jamu, si Maulida meminumnya untuk menjaga badannya tetap hangat. Well, we discuss question number 10. Blank, 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 he's swing every day. Harris hopes to get a job as a golf instructor. A, practicing. B, practiced. C, having been practiced. And D, to practice. Oke, nah dari titik-titik sampai koma ini belum ada predikatnya ya, belum ada predikatnya. Berarti ini bukan merupakan kalimat ya, karena subjeknya Harris, predikatnya hopes. Oke, berarti ini materi participle. Tapi Sobat Askia juga harus ingat, ada participle yang bisa masuk ke materi apositif. Nah, apositif. Nah, apositif itu bisa diawali dengan verb ing, bisa juga diawali dengan verb 3. Kalau dia verb ing artinya adalah me atau ber. Sementara kalau dia verb 3 artinya di atau ter. Kalau kita ambil dari sudut apositif. Kalau kita ambil dari sudut participle, Sobat Askia juga harus tahu yang namanya participle bisa diawali dengan verb ing, sama artinya meber. Bisa diawali dengan verb 3 yang artinya diter. Kemudian bisa juga diawali dengan having verb 3. Having verb 3 ini sobat sama dengan verb ing. Ya, artinya berarti meber. Bisa juga diawali dengan having plus been plus verb 3. Jadi verb ing ya, ini sama dengan having verb 3. Verb 3 ini sama dengan having been verb 3. Sekarang kita mau melihat di option mana yang bisa kita buang. Practicing ada di verb ing, ada di participle, ada di apositif. Practice juga ada, having been practice juga ada, yang tidak ada adalah to practice. Kalau to practice kita ingin jadikan subjek, bisa, tapi harus ada predikatnya. Di sini tidak ada predikat, maka ini tidak bisa kita jadikan sebagai subjek. Oke, ada 3 practicing mempraktikkan. B dan C ini sama-sama artinya dipraktekkan. Tidak cocok si Haris dipraktekkan, tapi si Haris mempraktekkan ayunannya ya, atau cara mengayunnya setiap hari, karena si Haris berharap jadi instruktur golf. So, question number 10, the correct answer is A, practicing. Well, Sobat Cerdas Askia, kita lanjutkan pembahasan soal number 11. Question number 11.
hardly blank 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 when he realized that he need to go to the library. Okay, option A, did Adam start working? B, did Adam start to work? C, had Adam started working? D, had Adam been started to work? Nah, soal diawali dengan kata hardly, yang mana ini merupakan pola inverted atau inversion. Pola inversion ialah pola pembalikan. Apabila kalimat diawali dengan hardly atau never, seldom, dan teman-temannya, maka setelahnya harus diikuti dengan auxiliary. Kemudian setelah auxiliary, subject dan predicat. Kita cek opsi. Did, had. Semuanya auxiliary. Belum ada yang bisa kita buang. Oke, kita lanjutkan ke kalimatnya. When he realized that he need. Nah, di sini kan past tense. Nah, apabila ada past tense, maka ada kejadian yang lain. Kejadian yang lain itu menggunakan past perfect. Ingat, past perfect apabila ada dua kejadian di masa lampau, salah satunya harus kita gunakan past perfect. Otomatis A yang menggunakan did untuk past tense salah, B juga untuk past tense salah. Nah, tinggal option C and D. Apa bedanya? Had Adam started? Had Adam started berarti dia aktif. Had Adam been started to work, ini passive. Si Adam memulai kerja atau si Adam dimulai kerja? Tidak mungkin kan kerja itu melakukan pekerjaan untuk si Adam. Pasti si Adam yang melakukan pekerjaan. Maka kalimat yang lebih tepat kita gunakan di sini ialah kalimat active. The correct answer is C. What about question number 12? Let's see. Alessandra has no power to lift the table, blank 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 question mark. Nah, semalam sudah kita bahas apabila ada koma, ada titik-titik, tanda tanya atau question mark, maka ini pasti soal question take. Ya, soal question take. Question take itu apa? Question take ialah bertanya di akhir kalimat yang mana tujuannya untuk menekankan. Tidak perlu jawaban. Nah, rules-nya, ya, rules dasarnya ialah apabila statementnya positif, maka question take-nya negatif. Apabila statementnya negatif, question take-nya positif. Berarti pertama sekali kita harus lihat kalimatnya. Apakah dia positif or negatif? Alessandra has no power. Baik sobat, di sini ada kata no yang menyatakan ini adalah kalimat negatif. Otomatis kita cari question take-nya yang positif. Hasn't she? Negatif, salah. Doesn't she? Negatif, salah. Tinggal dua. Has she dan does she. Kemudian kita harus lihat auxiliary. Di sini ada kata has. Teman-teman dan sobat Askia semuanya harus ingat yang namanya auxiliary have or has or had ini harus diikuti verb 3 atau been. Baru dia sebagai auxiliary. Kita lihat di sini tidak ada verb 3 atau been-nya, berarti dia bukan auxiliary. Kalau tidak ada auxiliary, maka have kita gunakan do, has kita gunakan does, dan had kita gunakan did. Di sini menggunakan kata has, maka jawabannya adalah D, does, she. Sobat Askia, gimana soal-soal yang kita bahas? Bisa dipahamin kan? Nah, kalau Sobat Askia masih ada pertanyaan yang berhubungan dengan bahasa Inggris, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Kalau Sobat Askia menyukai video ini, silakan subscribe channel ini. And don't forget to like, comment, and share. Thank you very much for your attention. See you next time and bye-bye.